Teman-teman, ada yang tanya nih di kolom komentar, yaitu dari Vanes Ayu 16 jam yang lalu. Bot ship at pump 000855 now, down minus 25%. Will it increase? Nah, intinya dia tanya, belinya pas Shiba dia beli lagi di harga 855, sekarang dia turun ya 25%. Apakah akan kembali lagi ke atas, bisa naik lagi, dan gimana sih yang harus kita lakukan, terutama bagi mereka-mereka yang pemula? Mungkin ini akan membuat perasaan jadi gimana gitu ya. Jadi untuk menanggapi ini, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke, langsung aja teman-teman. Hari ini kita akan mengambil pelajaran dari Shiba Inu Coin yang kemarin 2 hari terakhir ini ya mengalami harga yang sangat fluktuatif alias naik turunnya sangat cepat, dan itu buat trader Royal Q seperti saya, trader yang menggunakan semi robot Royal Q, itu sangat diuntungkan sekali ya teman-teman, karena di 2 hari ini bisa capai di tanggal 27 kemarin itu nyampe di 64,8 USDT atau senilai 919.868,04 rupiah. Jadi hampir 1 juta dalam 1 hari profitnya. Ini kalau teman-teman lihat, ini dari Shiba ya. Emang sih saya sedikit memodifikasi ya settingannya dari settingan yang awal kemarin, karena memang pasar waktu itu lagi cepat naik turun itu ya. Lagi pump, lagi Shiba lagi melejit. Dan ini di hari ke-28 kemarin juga saya dapat 64,1, lebih kecil lebih sedikit, yaitu selisih 9 ribuan ya. Ini 910.559 rupiah, 15 rupiah ya. Jadi hampir 1 juta. Jadi 2 hari sudah hampir 2 juta teman-teman. Ini keuntungannya kalau pasar pas lagi pump. Namun di hari yang ketiga di tanggal 29 Shiba mulai down, dia mulai turun, namun tetap masih konsisten profit teman-teman. Asalkan kita pencadangan dananya itu cukup sampai ke layar 50, saya pakai 50 layar teman-teman, itu sebenarnya kita masih bisa konsisten profit, karena prospek Shiba Inu ini kayaknya masih bagus ya ke depan, masih sangat bagus, masih ditargetkan harga lebih tinggi. Namun bagi teman-teman yang mungkin baru gabung sehari 2 hari 3 hari, ini akan kaget melihat penurunan sampai dengan 25%. Padahal kalau saya sih sampai 40 lebih itu juga pernah ya. Ini ya kayak Yanchi ini 42%, 36%. Jadi turun segitu ya dalam cryptocurrency itu sebenarnya biasa ya teman-teman. Dan selanjutnya kita tinggal nunggu kapan dia kembali arah. Memang ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau kita lihat dari SHIB ini, teman-teman bisa lihat pagi ini sudah naik ke 18 ya. Jadi dia tinggal 18,34. Memang kemarin sempat di 25 ya. Tadi malam itu yang tanya tadi di komentar. Sempat di 25, dan ini teman-teman bisa lihat barusan ini take profit di layar ke-31 jam 7:36 teman-teman. Masih bisa profit ini. Nah, namun dana saya di sini sangat terbatas, cuman sampai di 31 layar. Meskipun di sini settingannya adalah 50 ya, dengan first buy nomornya 15. Memang sedikit saya modifikasi kemarin ya, yang awalnya itu 10 untuk first buy nomornya, untuk timenya, untuk margin call limitnya itu sama 50, namun di dalam saya lebih padatkan, makanya bisa hasil lebih banyak karena memang dipadatkan itu ya. Mulai dari first call sampai
vote call atau ke 1 sampai ke 4 itu cuma 0,1%. Kemudian ke 5 sampai ke 10 itu 0,25%. 11 sampai 15 itu 0,5. Kemudian 16 sampai 20 itu 0,75. Kemudian 21 sampai 25 cuma 1%, 26 sampai 30 1,25%. Kemudian 31 sampai 35 itu 1,5% penurunannya. Kemudian 36 sampai 40 itu 1,75%. 41 sampai 45 itu 2%. Kemudian 46 sampai 48, 45 di sini ya, 46 ini 2,25, 47 itu 2,5, kemudian 48 2,75, 49 3 dan 54. Ini saya modifikasi agar lebih cepat dan hasilnya memang betul-betul banyak ya teman-teman, hampir 1 juta dalam sehari dengan settingan yang seperti ini. Settingan ini sangat cocok kalau memang dalam kondisi pasar lagi pump, naik turunnya cepat, ini bagus dan hasilnya udah terbukti. Namun pas hari ini teman-teman, settingan ini ya sudah kurang begitu efektif karena pasar sudah berubah, dimana SHIB di sini lagi koreksi sampai 25%, namun ini udah naik lagi dan kita bisa ubah lagi ya settingannya seperti settingan yang kemarin. Itu juga sudah terbukti dan banyak yang profit sampai hari ini teman-teman. Jadi rencananya saya mau kembalikan lagi settingannya ke yang kemarin. Ini settingan yang kemarin ya. Ini untuk setting yang kemarin itu first buy amount-nya itu cuma 10 sampai terus margin call-nya 50. Wall position take profit ratio-nya 1,5, wall position take profit callback-nya 0,1, buy in callback-nya 0,2. Sub position take profit callback-nya 0,1 dengan margin configuration-nya itu adalah 1 sampai 4 0,5, 5 sampai 40 itu 0,75, 41 sampai dengan 50 itu 1. Nah, total penurunan 39%. Ini untuk 45 ke bawah bisa ditambah sendiri menjadi 45 ya, bisa ditingkatkan sendiri sehingga totalnya jadi 54%. Modal yang dibutuhkan untuk sampai di 50 layar itu 15 kali 50 yaitu 750 plus 5. Ini kalau kalian mau mengikuti. Namun punya saya kan tadi hanya sampai di 31. Untuk multi buy in rasionya 1 sampai 50 itu pas pakai satu tem semua. Distribute and take profit allocation-nya 1 sampai dengan 50%. Ini saya sudah bahas di video kemarin. Ini settingannya yang kemarin. Sedikit saya menambahkan ya buat teman-teman tentang kripto, terutama bagi yang baru gabung ya. Jadi sedap manis dunia kripto. Satu adalah mental. Jadi persiapkan mental kalian ketika lagi floating. Kemudian yang kedua, market pasti naik, pasti turun. Yang kita ketahui itu kapan naiknya dan kapan turunnya. Yang tidak kita ketahui kapan naiknya dan kapan turunnya. Yang jelas naik turun. Kita hanya bisa menganalisa dan memprediksi saja yang kadang juga bisa salah. Ketika market turun maka disitulah waktunya kita belanja. Bahkan tidak jarang kripto itu mengadakan diskon besar-besaran. Itu terjadi ketika market turun 40% ke bawah. Itu big sell WIB waktu Indonesia belanja. Maka disinilah pentingnya money management agar ketika market turun kita tetap bisa belanja. Yang ketiga, market tidak selamanya bagus, tidak pula selamanya jelek. Ada waktunya dia bagus, ada waktunya dia jelek. Market kadang juga dalam situasi sideways, tidak ada kenaikan dan penurunan yang signifikan. Market diam aja di tengah. Jadi pergerakannya itu hanya di tengah saja. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Sehingga ketika sideways seperti ini, itu biasanya profitnya tidak banyak karena dia tidak ke atas dan tidak ke bawah, bahkan bisa tidak mendapat profit selama sehari karena dia hanya berjalan di tengah. Yang nomor 5, sabar dan tenang. So santai saja karena dana kita aman. Cuman kalau sehari 2 hari gak profit itu rasanya gimana gitu ya. Padahal tidak jarang ketika kita jualan sekalipun kadang juga gak laku bahkan rugi. Jadi jualan apapun kalau kita jualan ya kadang juga gak laku bahkan rugi ya teman-teman.
Jadi bukan hanya jualan cryptocurrency, jualan apa aja, kadang juga laku, rame, kadang nggak laku, kadang rugi, kan seperti itu. Di kripto tidak ada kata rugi selama aset kita itu tidak kita jual dalam keadaan rugi. Itulah sedapnya kripto. Jadi dalam dunia kripto itu tidak akan sampai nol, tapi kita tinggal tunggu aja harganya kembali ke atas. Namun ya kita bisa sabar atau tidak itu kembali pada kita masing-masing. Oke, itu aja ya teman-teman. Sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya akan rubah lagi ya nanti settingan saya. Nah, untuk settingan yang tadi bisa teman-teman cek juga, nanti saya akan rangkum dan saya taruh di deskripsi buat yang mau mencoba. Sekian, terima kasih. See you in the next time and last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.